Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taklim rahimakumullah, kembali lagi bersama saya Baiti Nur SAG, penyuluh Kementerian Agama Kota Pontianak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kini kita telah memasuki bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan. Ada amal-amal yang disunahkan di bulan ini. Di antaranya adalah puasa sunnah, berbanyak zikir, sholat Aid, dan berkurban. Namun kita lebih menitik beratkan bagaimana caranya meneladani keluarga Ibrahim dan solidaritas sosial di masa pandemi COVID-19. Ada pembatasan-pembatasan yang harus kita lalui dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Semoga dengan wabah ini mampu mentarbiah ataupun mendidik kita menjadi hamba Allah yang tetap tenang. Sifat tenang atau al-hilm atau bisa mengendalikan diri didapat dengan at-tahallum atau melatih diri agar hilm atau tenang. Begitulah salah satu sabda Rasulullah Muhammad SAW, innamal hilma bittahallum. Hadis ini menunjukkan bahwa terkadang akhlak itu perlu dilatih. Akidah yang sahih dalam pribadi seorang muslim pun perlu dilatih agar tercermin dalam sikap dan pandangan hidupnya, sehingga apapun persoalan hidup yang akan ia lalui bisa dia selesaikan dengan cara yang bijak dan sikap terbaik. Ada keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia terkait sikap yang diambil ketika diuji dengan persoalan hidup. Keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah satu keluarga ideal yang bisa menjadi rujukan untuk melatih diri, meningkatkan ketakwaan kepada Rabb alam semesta dalam menghadapi masalah kehidupan seperti sekarang ini kita rasakan. Sahabat taklim rahimakumullah, orang yang akidahnya kuat tentu ia tidak akan panik menghadapi rumitnya persoalan hidup. Begitulah sikap yang dipilih oleh Sayyidah Hajar bersama Ismail di dalam meniti ujian hidup. Begitu tegarnya Siti Hajar ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim di padang yang sangat tandus, tidak ada kehidupan, dengan berbekal seadanya, tidak ada pusat perbelanjaan seperti sekarang ini, tidak ada tetangga yang bisa diminta pertolongan. Hanya satu kalimat yang terlontar bertanya kepada suaminya Ibrahim, apakah ini perintah Allah sehingga engkau tinggalkan kami di tempat yang tandus seperti ini? Ya, kata Ibrahim. Kata Sayyidah Hajar, jika ini perintah Allah, tinggalkanlah kami. Insya Allah kau akan dapati kami menjadi orang-orang yang bersabar. Sahabat taklim rahimakumullah, dalam masa pandemi COVID-19 yang nyaris melemahkan sendi-sendi kehidupan seperti kesehatan masyarakat, ekonomi, pendidikan, transportasi, hingga banyak orang yang gelisah, banyak orang yang bingung, banyak orang yang galau, khawatir, bahkan takut secara berlebihan. Janganlah kita takut dan khawatir secara berlebihan, karena Allah akan jamin hidup kita dalam rasa aman, dan kita mendapatkan petunjuk apa yang harus kita lakukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-An'am ayat 82, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketenangan itu tentu dikarenakan keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah akan mendampinginya di dalam menyelesaikan masalahnya. Hal inilah yang membuat orang beriman selalu optimis
dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat taklim rahimakumullah, bukankah di dalam Quran surah Yusuf ayat 87 Allah mengajarkan kepada kita, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, wala yai'asu min rauhillah. Nabi Ibrahim alaihissalam pun tetap optimis dan husnuzon kepada Allah, mulai dari pengorbanan dan kesabaran menghadapi kesesatan sang ayah dan kaumnya, hingga sabar menanti sang buah hati berpuluh-puluh tahun lamanya. Dihadapkan pada sebuah cobaan berat, meninggalkan istri dan anak semata wayang yang telah lama dinanti lebih dari 80 tahun. Kemudian ditempatkan pula di sebuah tempat yang tiada kehidupan di sana. Dan puncaknya, saat ia menemui kembali setelah lebih dari 11 tahun meninggalkannya demi dakwah, Allah kembali mengujinya dengan perintah menyembelih Ismail putra kesayangannya. Ada sangat banyak hal yang seharusnya dicontoh dari kehidupan keluarga mulia ini, yakni tetaplah berbaik sangka kepada Allah dalam menghadapi ujian kehidupan yang harus kita jalani. Sahabat taklim rahimakumullah, sungguh keimanan dan ketakwaan hamba kepada Allah adalah pengundang keberkahan dari langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, kata Allah, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya sendiri. Nah, saat ini pun kita sedang belajar mengundang keberkahan itu. Belajar dengan metode yang paling mudah dan teruji untuk meraih keberkahan dan kesuksesan dunia akhirat, yakni dengan cara apa? Mencontoh jalan hidup berkah meraih sukses dunia akhirat keluarga Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, dan Sayyidah Hajar. Dan mukmin juga harus memiliki jiwa keberanian. Mengapa? Karena mukmin meyakini di sisi kebenaran langkah yang ia lakukan, Allah bersamanya. Sahabat taklim rahimakumullah, harapan terakhir setelah usaha maksimal seseorang, tentu ia akan bertawakal kepada Allah seraya berazam, cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang bijak sering berkata, ongkos sukses bernama disiplin. Nah, agar kita sukses menghadapi pandemi COVID-19 ini, mari kita berdisiplin mengikuti protokol kesehatan yang ditentukan secara maksimal. Dan jika pasca pandemi COVID-19 ini kita ingin segera bangkit menjadi umat maju dan terdepan, mari kita kuatkan nilai-nilai mulia ini. Tegakkan kebersamaan seperti kebiasaan jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, dan kedepankan keadilan. Bukanlah gunung yang harus kita taklukkan untuk mencapai puncak, melainkan diri kita sendiri. Kehidupan ini pun dipenuhi dengan 1000 macam kebahagiaan, tetapi untuk mencapainya perlu 1000 macam pengorbanan. Dengan semangat berkurban, mari kita berbagi kepada sesama apapun yang bisa kita bagi. Tanda-tanda orang budiman ialah dia akan merasa gembira jika dapat berbuat kebaikan kepada orang lain, dan dia akan merasa malu jika menerima kebaikan dari orang lain. Yuk kita bekerja sama, khusus masa-masa sulit seperti sekarang ini. Kerjasama menjadi hal yang amat mendasar, bukan semata karena manusia tak mampu hidup sendiri, tetapi kerjasama merupakan suara hati, pantulan dari sifat mulia Allah Subhanahu wa taala, Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Mari kita berkorban, kurbankan ego kita untuk menuju kebersamaan. Ketika kecerdasan spiritual ini muncul berkolaborasi,
maka sesuatu yang luar biasa bisa akan terjadi. Demikianlah taklim yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.